Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sisilia Amanda. Kali ini aku mau ngebahas salah satu materi yang ada di ilmu alamiah dasar, yaitu berbagai bentuk ekosistem. Nah, sebelum masuk ke materi yang mau kita bahas, aku mau ngejelasin sedikit tentang apa sih ilmu alamiah dasar itu. Ilmu alamiah dasar atau sering disebut ilmu pengetahuan alam atau natural science merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang mau kita bahas kali ini, yaitu pengertian apa sih ekosistem itu. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di bumi ini banyak sekali jenis ekosistem, dari ekosistem darat hingga laut. Semua sistem kehidupan tersebut penting bagi organisme di dalamnya. Terdapat dua bentuk ekosistem, ada ekosistem alami dan ada pula ekosistem buatan. Nah, yang pertama itu ada ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contoh ekosistem alami yaitu ada sungai, laut, dan gunung. Ekosistem alami ini dibagi lagi menjadi dua, ada ekosistem darat dan ada pula ekosistem air. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Susunan komponen ekosistem darat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni iklim, keadaan tanah, kelembapan, curah hujan, dan sinar matahari. Beragam keadaan khas ini membentuk bioma atau ekosistem besar yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan khas. Bioma sendiri terdiri dari produsen, konsumen, serta dekomposer yang di dalamnya terdapat aliran materi serta energi yang mulai dari tumbuhan hijau. Nah, selanjutnya jenis-jenis ekosistem darat. Yang pertama itu ada gurun. Gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Ekosistem ini identik dengan iklim kering dan curah hujan yang sedikit. Beberapa flora dan fauna yang hidup di gurun yaitu ada kaktus, kadal, rodentia, ular, dan katak. Nah, yang kedua itu ada hutan hujan. Ekosistem ini didominasi oleh pohon-pohon tinggi dan dihuni berbagai spesies. Beberapa tumbuhan khas hutan hujan tropis yaitu anggrek, rotan, dan kaktus. Sedangkan hewan yang hidup di daerah tersebut adalah harimau, babi hutan, badak, kera, dan burung hantu. Selanjutnya itu yang ketiga ada taiga. Taiga adalah hutan yang terdiri dari satu spesies, misalnya pinus atau konifer. Semak dan tumbuhan basah sangat jarang di ekosistem ini. Hewan yang hidup di taiga yaitu rusa besar dan beruang hitam. Yang keempat itu ada padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Hewan yang hidup di ekosistem ini adalah serigala, gajah, kanguru, jerapah, zebra, singa, ular, dan bison. Yang selanjutnya itu ada ekosistem air. Ekosistem air adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternalnya didominasi oleh air sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Ekosistem air terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar adalah ekosistem danau, kolam, dan sungai. Dan sementara ekosistem air asin contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ciri-ciri ekosistem air itu yang pertama ada lingkungannya didominasi oleh perairan. Yang kedua itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang hidup di air atau amfibi. Yang ketiga itu cahaya matahari terbatas. Yang keempat perubahan suhu tidak terlalu ekstrim. Dan yang terakhir itu kelima ada produsen dan konsumen. Selanjutnya masuk ke ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah lingkungan yang memiliki karakteristik ekosistem alami tetapi diciptakan dan dipelihara oleh manusia. Sederhananya, ekosistem buatan adalah ekosistem yang tidak tercipta secara alami dan dibuat oleh manusia secara sengaja. Contoh ekosistem buatan itu yang pertama ada sawah.
Sawah adalah ekosistem buatan manusia yang memiliki rantai makanan cukup lengkap. Sawah dibuat manusia untuk menanam padi dan memenuhi kebutuhan beras sebagai makanan pokok. Yang kedua itu ada kebun binatang. Kebun binatang adalah contoh ekosistem buatan. Ekosistem kebun binatang dihuni oleh binatang-binatang tertentu dan dibuat menyerupai ekosistem tiap hewannya di alam liar, sehingga kebun binatang dapat menunjukkan bagaimana hewan hidup di lingkungan aslinya. Yang ketiga itu ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah ekosistem buatan manusia yang berupa hutan konservasi. Suaka Marga Satwa bertujuan melindungi hewan yang terancam punah. Ekosistem dalam Suaka Marga Satwa dibuat sama dengan lingkungan aslinya, sehingga hewan dapat hidup liar sesuai dengan lingkungan aslinya. Yang keempat itu ada tambak. Tambak adalah ekosistem buatan yang dilakukan untuk budidaya air payu atau air laut. Contohnya itu ada tambak ikan, tambak kepiting, dan tambak udang. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah ekosistem dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk hidup dan faktor-faktor fisik seperti iklim, air, dan tanah, serta kimia yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem alami dan ada pula ekosistem buatan. Ekosistem alam terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air sendiri terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin, dan ekosistem darat terdiri atas ekosistem gurun, hutan, padang rumput, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.